imunitas sistem reproduksi. Jadi intinya sistem reproduksi itu merupakan suatu sistem organ yang memiliki area khusus, merupakan termasuk area khusus ditinjau dari sistem imunitas respon imun yang terjadi di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya dilakukan penelitian nih ya, ini gambar apa? Organ reproduksi wanita. Kalau ditempatkan jaringan tertentu di situ, akan terjadi rejeksi, ya. Jaringan yang lain. Tapi ketika hasil dari pertemuan sel sperma dan ovum ya berada di situ, ternyata dia bisa berkembang ya menjadi suatu human baby, dan itu tidak terjadi rejeksi. Kenapa bisa tidak terjadi rejeksi sementara 50% komponen asing, bukan self, ya kan? 50% berasal dari non-self, ya, bukan komponen dari ibu. Sementara ini kan berada dalam organ di tubuh ibu, ya. Harusnya kalau mengikut teori yang transplantasi, sudah belajar transplantasi kan? Ya. Kalau yang transplantasi pasti akan terjadi rejeksi. Tapi ini tidak terjadi rejeksi, itu kenapa bisa? Ya. Jadi ada seminal plasma, ada antibodi dalam spinal plasma, ya, yang berperan. Kemudian diringkas di sini bahwa respon imun itu terjadi pada area reproduksi, ya, yang sama dengan tadi. Ketika ada allograf yang ditempatkan pada uterus, maka pasti akan terjadi rejeksi. Tapi setelah intercourse, ada sperma di situ, itu harusnya dikenali sebagai foreign. Ya. Dikenal sebagai foreign, sebagai allograf juga. Tetapi kenapa dia masih bisa survive? Karena dia bawa bodyguard. Ada imunosupresan yang berada di dalam seminal plasma yang membawa sperma tersebut, dan dia bisa berfungsi sebagai imunosupresan, membuat dia bisa survive dan bisa sampai masuk pada tuba dan bertemu dengan sel telur di situ. Apalagi yang membuktikan bahwa organ reproduksi itu merupakan suatu organ yang mempunyai privilege, ya, daerah khusus. Di sepanjang mukosa itu seperti tuba Fallopi, pada endometrium, the cervix, dan pada vagina itu banyak sekali sel plasma pada subepitel. Ya. Banyak sel plasma pada lamina propria. Sel plasma yang menghasilkan apa? Sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin A atau ya, antibodi A, ya, IgA, ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa antibodi yang paling banyak atau konsentrasinya paling tinggi di tubuh kita adalah IgA apa? Ya kan ada 5 ya, imunoglobulin antibodi. Ada IgA, IgG, IgM, IgE, dan IgD. Yang mana yang paling banyak? Yang kalian... Dok, IgA, Dok. IgA ya. Ya, IgA. Iya, Dok. Karena di sepanjang mukosa itu ya banyak sekali IgA. Cuma kalau misalnya diukur
diambil sampel dari darah, tentu saja bukan IgA yang banyak di situ karena memang lokasinya bukan di situ. Nah, tergantung bisa IgG atau IgM kalau misalnya terjadi infeksi. Nah, apalagi yang bisa didapatkan di daerah mukosa? Langerhans, sel dendritik, sel-sel limfosit T, CD4 ataupun CD8. Ya. Dan kalau ditelusuri lagi, ternyata CD4 dan CD8 ini lebih banyak di daerah cervical transitional zone, di daerah cervix. Jadi yang mana itu? Kalian tahu bahwa pada cervix itu ada zona yang dilapisi, pada ectocervix yang dilapisi sel epithelial squamous. Kemudian ada yang dilapisi epithelial cylindris. Pertemuannya ini atau peralihannya inilah yang disebut transitional zone. Ya. Jadi imunoglobulin itu lokali diproduksi, ada di situ. IgG itu biasanya secara sistemik, tapi tetap bisa sampai juga ke daerah organ reproduksi. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa kita sudah tahu tadi ya bahwa organ reproduksi wanita itu bisa ditemukan banyak sekali sel-sel imun. Ya. Sehingga ketika ada invasi dari patogen, maka akan terjadi respon imun. Ya, muncul respon imun. Terus kalau misalnya ada sperma yang masuk, sperm invasion, kenapa tidak terjadi respon imun, malah terjadi toleransi imunologi. Nah, itu tadi yang awal bahwa ya ada imunosupresor. Kemudian kondisi dari mucosal immunity yang lebih toleran terhadap sperma. Dan sebenarnya juga tergantung dari faktor imunologi dari pasangan tersebut. Kita bergeser sedikit ke ovulasi. Apa sih ovulasi? Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dan itu terjadi setiap bulan pada seorang wanita. Nah, ketika terjadi ovulasi, ya, sel telur lepas begitu saja gitu ya. Ternyata mekanisme yang terjadi adalah adanya sel-sel imun yang banyak datang ke daerah tersebut ketika terjadi ruptur. Ada makrofag ya pada corpus luteum yang ruptur. Makrofag dari mana? Makrofag itu ada residen makrofag yang ada memang di sekitar jaringan. Ada juga makrofag yang baru keluar dari pembuluh darah. Tadinya monosit, kalau dari pembuluh darah namanya makrofag. Nah, kemudian ada leukosit yang datang ke daerah tersebut. Ya. Kenapa sampai banyak makrofag dan leukosit perlu datang? Ya, kalian ketahui bahwa leukosit dan makrofag ini mempunyai kemampuan untuk fagositosis. Dia melakukan kegiatan bersih-bersih kalau ada yang kotor. Nah, kalau terjadi ruptur, tentu saja ada kerusakan, ruptur, luruh. Pasti ada kerusakan sebagian sel. Sel-sel yang rusak karena desakan, misalnya folikel yang akan keluar, yang akan dilepaskan itu nanti diapain? Tidak boleh ada sel yang rusak di suatu jaringan. Sel yang rusak itu harus segera dibersihkan. Sama saja bahwa tidak boleh ada sel yang pensiun. Itu semua harus diapoptosis. Sel apoptosis pun harus difagositosis. Tidak boleh ada yang tidak aktif secara metabolit yang berada di jaringan tersebut. Oke.
ada beberapa cytokine, ya, atau mediator inflamasi yang berperan. Ya, dari studi in vitro didapatkan bahwa TNF alpha, ya, dia akan menekan hormon steroid. Ya. Adanya interleukin 1 beta juga yang diproduksi. Dia mempunyai fungsi sebagai apa sih? Bersifat sitotoksik pada sel ovarium. Dinding ovarium itu sebenarnya tebal gitu. Tapi karena adanya interleukin 1B ini, dia bisa menginduksi suatu proses inflamasi, ya, interleukin 1 beta, sehingga terdispersilah sel-sel ovarium tersebut. Sehingga ovulasi ini sering juga disebut sebagai inflammatory like reaction. Jadi ada proses peradangan, makanya juga bisa dideteksi ada peningkatan suhu tubuh pada saat terjadi ovulasi. Nah, kalian lihat ini menstrual cycle, ya, bagaimana kondisi folikel-folikel, mulai dari folikel primordial di dalam ovarium, ya, masih kecil, terjadi maturasi sampai terjadi ovulasi, pelepasan. Nah, terus bagaimana nasib dari folikel tempat sel telur tersebut? Ya, dia akan regresi, mengecil. Kalau dia tidak regresi, dia akan menjadi kista. Nah, itulah yang disebut bisa kista corpus luteum. Ya. Dan degenerasi. Nah, ini bayangkan ini terjadi setiap bulan gitu ya. Setiap bulan. Jadi setiap wanita mempunyai chance untuk mendapat kista gitu. Selama ukurannya kecil dan dia masih berasal dari dindingnya seperti kayak corpus luteum ini, berarti dia kista fisiologis. Tapi kalau sudah dindingnya bukan lagi dilapisi oleh sel-sel luteal, udah dilapisi oleh sel-sel yang lain, berarti kistanya bisa berubah menjadi tumor. Nah, pada saat yang sama uterus akan mempersiapkan diri sebagai tempat, ya, tempat zigot untuk tertanam di sini supaya bisa tumbuh dan beku. Uterus, plasenta, dan fetus. Membran fetal, jadi ada bagian disebut fetal membran. Fetal membran yang melapisi bagian dalam dari kantong janin ini terdiri dari amnion, korion, dan decidua parietalis. Ya. Jadi fetal membran, amnion, korion, dan decidua parietalis. Plasenta sendiri, ini bagian plasenta, terdiri dari chorionic plate, ya, villi, dan decidua basalis yang akan melekat pada myometrium atau otot polos dari ibu. Fetus berhubungan dengan plasenta melalui umbilical cord atau tali pusat. Kenapa penting dipelajari? Karena nanti berperan pada dinamika respon imun gitu. Ya, normal pregnancy. Bagaimana kondisi sel-sel imun pada normal pregnancy? Ada nggak sih sel-sel imun juga, sel-sel limfosit pada daerah uterus, ya, di daerah mana gitu? Misalnya, ini pada bagian
tadi fetal membran, ada chorion, ya. Kemudian ini daerah plasentanya. Ya. Daerah plasenta ada sitotrofoblast, ada sinsitiotrofoblast. Di sekitarnya ada sel T, sel B, dan makrofag. Plasenta itu merupakan barier sistem imun. Tidak ada sebenarnya hubungan vaskular antara ibu dan janin. Yang menjadi perantaranya adalah plasenta itu. Plasenta pun berhubungan dengan si janin melalui tadi umbilical cord. Sel-sel apa yang berhubungan, yang kontak dengan sel ibu? Ada sel-sel trofoblast. Ada 3 jenis sel trofoblast yang kontak dengan sel maternal adalah sitotrofoblast fili. Ya, sitotrofoblast fili yang bagian sini. Kemudian sinsitiotrofoblast. Sitotrofoblast fili ini membentuk kolam sel-sel trofoblast yang dia aktif membelah, yang membentuk suatu fili gitu, menetap di fili. Jadi fili itu seperti apa ya? Seperti kayak pulau-pulau begitu. Sinsitiotrofoblast, dia akan menutupi sitotrofoblast yang mengapung. Ada sitotrofoblast non fili, adalah sel trofoblast yang bermigrasi ke desidua dan myometrium. Ada juga yang mengapung di darah ibu, itulah sitotrofoblast fili yang ditutupi oleh sinsitiotrofoblast. Jadi ini bagian fetal membran tadi terdiri dari amnion, chorion, kemudian desidua parietalis. Ya. Kemudian yang bagian sini fetal maternal, interface pada plasenta, yang dekat dengan plasenta. Ya. Sel apa saja? Sitotrofoblast, sinsitiotrofoblast. Yang berenang ini. Kemudian ada yang masuk ke desidua dan myometrium. Nah, kalau kita lihat pada desidua dan myometrium, kita bisa dapatkan sel T, ya, baik T, CD4, CD8. Ada makrofag, ada natural killer cell, ya, ada giant cell. Giant cell itu sebenarnya adalah apa? Dia adalah kumpulan dari histiosit atau makrofag. Nah, kita lihat dari MHC lagi. Apa sih MHC sudah diketahui oleh kalian ya? MHC adalah suatu jenis reseptor yang ada di permukaan sel. Kalau pada manusia disebutlah HLA. Ada MHC kelas 1, dia digunakan untuk memajang semua protein pada permukaan sel. Mau sel normal, mau protein normal ataupun protein asing. Ada MHC kelas 2. Dia gunanya untuk mengekspresikan semua protein di permukaan sel yang berperan sebagai APC. Jadi ingat, MHC kelas 2 diekspresikan oleh APC, MHC kelas 1 oleh semua sel berinti. Nah, ini adalah APC, sel APC. Misalnya, ada virus yang difagositosis. DNA virus yang masuk ke RNA virus membentuk protein. Protein itulah yang akan diekspresikan ya di permukaan dengan menggunakan MHC kelas 1. Dan itu bisa dideteksi oleh T-cell reseptor yang ada pada CD8. Demikian juga ya, itu ini sebagai APC, dia bisa mengekspresikan antigenik apa saja, ada antigen masuk, antigen apa saja bisa diekspresikan, dimuat di MHC kelas 2, kemudian diperkenalkan kepada CD4. Nah, sel-sel apa lagi, imun apa lagi yang ditemukan pada ibu hamil? Natural killer cell.
Natural killer cell. Ya. Sel NK ini akan mengenal sel yang menjadi targetnya melalui dua jenis reseptornya, interaksi dua jenis reseptor. Mestinya kalian sudah pelajari, ada reseptor aktivasi dan reseptor inhibisi. Reseptor aktivasi akan berikatan dengan ligannya pada sel target. Ya, reseptor inhibisi akan mencari juga ligannya. Ligannya apa reseptor inhibisi ini? Bisa merupakan MHC, bisa protein selop. Jadi kalau dia tidak dapatkan protein selop, adanya protein asing misalnya karena ada infeksi, maka dia akan teraktivasi dan NK sel akan melisis, ya, akan membunuh sel target tersebut. Apalagi selain NK, komplemen juga ada. Komplemen juga aktif di situasi ibu hamil, ya. Komplemen adalah protein plasma yang diaktifkan bila ada patogen yang masuk. Komplemen kalian sudah pelajari, ada C1 sampai C9. Ketika dia aktif, maka dia berperan pada opsonisasi 3B dan 4B, memicu inflamasi akut C5A, C4A, C3A, dan dia bisa membentuk membran arteri kompleks. Walaupun anak itu tidak ada hubungan secara langsung vaskularnya, tapi tetap ada hubungan melalui tali pusat, ya. Berarti tetap bisa connect, bisa ada respon imun gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mekanisme anak bisa selamat dalam kandungan ibu tanpa diganggu oleh respon imun yang banyak ditemukan pada area trofoblast. Untuk kalian ketahui bahwa trofoblast fili dan sinsitiotrofoblast itu tidak ada ekspresi HLA atau MHC di permukaan. Artinya apa? Dia tidak akan memajang adanya protein yang dihasilkan. Kalau tidak ada pajangan protein berarti dia tidak akan dikenali oleh sistem imun. Jadi, trofoblast fili misalnya, sinsitiotrofoblast fili dia tidak akan memicu aktivasi sel imun. Yang ekstrafili yang mengekspresikan tapi HLA-G. Ya. Terus kemudian HLA kelas 2 tidak ada pada sel-sel trofoblast pada ekstrafili. Jadi karena tidak dipresentasikan ya sel T tidak berespon dong. Berarti sel T tidak bisa mengenali dan tentu saja tidak akan terjadi pembunuhan sel-sel target. Tadi HLA-G ya. Ingat, HLA-G itu dipresentasikan ternyata oleh apa? Oleh trofoblast ekstrafili. Tapi HLA-G ini tidak dikenali oleh sel CD8. Kalau tadi kan tidak mengekspresikan HLA. Oke, berarti tidak ada aktivasi. Sekarang mengekspresikan tapi jenisnya HLA-G. Dan HLA-G ini ternyata tidak dikenali oleh CD8 sehingga tidak memicu respon imun ibu juga. Bayangkan kalau misalnya respon imun ibu dipicu oleh adanya antigen asing yang merupakan hal setengah dari ayah, setengah dari ibu pada janin, maka tidak akan ada janin yang bisa bertahan. Tidak akan ada manusia yang dilahirkan kalau tidak ada respon imun privilege seperti ini. Tidak ada pengaturan. Jadi di dalam rahim ibu itu banyak sekali pengecualian yang terjadi. Normalnya nih ya, jika sel tidak mempresentasikan peptida self, maka natural killer cell akan bekerja. Natural killer cell akan mencari pasangannya. Sel inhibisi nggak ada nih pasangannya. Maka akan terjadi aktivasi, reseptor aktivasinya akan bekerja lebih kuat untuk melisis sel target.
pada kehamilan, sel anak yang tidak mempresentasikan peptida silaf, ya, karena kalau dia mempresentasikan peptida silaf, maka akan dikenali asli. Nah, tidak mempresentasikan, ternyata dia bisa selamat dari NK. Kenapa? Karena HLA-G dapat berikatan dengan reseptor inhibisi dari sel NK. Tadi kan dia bisa mengekspresikan HLA-G, dan itu bisa dianggap sebagai protein silaf oleh sel NK. Apalagi? Kenapa anak bisa selamat dalam kandungan ibu? Nah, adanya B7 family. Ya. Adanya indoleamin 23 dioksigenase. Ya. Banyak faktor yang berpengaruh. B7H1, suatu molekul kostimulasi dari keluarga B7. B7 dengan CD28. Ya. Kalian pasti sudah tahu, sudah pernah belajar tentang kostimulator. B7 secara selektif diekspresikan pada sel-sel trofoblast. Aktivasi limfosit dalam sirkulasi ibu ditekan oleh ekspresi B7H1. Ya, yang diekspresikan pada sinsitio trofoblast. Indoleamin, protein enzimatik yang mengkatabolisme triptofan, ya, mengkatabolisme menguraikan triptofan. Kalau triptofan diuraikan, maka sel T menjadi tidak aktif. Indoleamin ini yang memicu katabolisme triptofan diproduksi oleh sel trofoblast. Nah, artinya indoleamin banyak, trofoblast ada, trofoblast menghasilkan indoleamin, dan itu menghancurkan triptofan. Kalau triptofannya hancur, sel T menjadi tidak aktif. Jadi targetnya adalah supaya sel T tidak aktif. Apalagi yang membuat anak selamat dalam kandungan ibu? Keseimbangan sel T helper 1 dan T helper 2. Pada kehamilan yang tidak ada komplikasi, ya, maka produksi sel T helper yang dominan adalah T helper 2. Ya. Untuk menjaga kondisi kehamilan, ketika T helper 1 yang dominan, biasanya respon inflamasi akan kuat dan itu berkorelasi dengan abortus. T helper 2 diproduksi pada interfase janin ibu. Ketika T helper 2 diproduksi, mungkin kalian sudah belajar tentang tipe-tipe sel T helper dan aktivasi sel T, mekanisme efektor sel T. Sel T helper, ketika T helper 2 banyak diproduksi, maka dia akan menekan respon T helper 1. Demikian sebaliknya. Kalau T helper 2 banyak, maka itu akan meningkatkan kelangsungan hidup janin, ya, tapi dapat menurunkan respon terhadap patogen. Jadi gini, pada orang hamil itu ditekan semua respon imunnya. Jeleknya, karena ditekan semua respon imun, mudah mengalami infeksi. Jadi dilihat saja keseimbangan dan dinamika antara kedua jenis T helper tersebut. T helper 1 menghasilkan interleukin 2, interleukin 8. Tidak bahwa T helper 2 semua atau T helper 1 semua, ada semuanya, tetapi yang mana yang paling banyak? T helper 2 mensintesis begitu banyak interleukin. Ya. Plasenta juga menghasilkan molekul imunosupresif, bukan hanya tadi sel T helper, tetapi juga ada progesteron, prostaglandin, cytokine antiinflamasi seperti interleukin 4 dan interleukin 10. Ya. Jadi trofoblast itu akan mengatur keseimbangan T helper 1 dan T helper 2 melalui produksi sitokin dan hormon. Apalagi yang mempengaruhi supaya anak selamat dalam kandungan ibu? Sistem komplement.
Komplemen akan membantu ibu dan janin melawan invasi patogen. Aktivasi komplemen yang tidak terkontrol dicegah oleh ada faktor lain, kofaktor. Ya. Nah, slide inti juga di sini. Kehamilan yang sukses itu adalah proses imunologis yang dinamis. Setiap perubahan trimester, first trimester, trimester kedua, ketiga, itu bisa dilihat bahwa terjadi perubahan keseimbangan antara sel-sel imun. Pada tahap awal inflamasi terjadi, berarti sitokin proinflamasi yang banyak, ya, karena terjadi implantasi, ya. Memicu inflamasi perlu supaya bisa terjadi penanaman zigot bisa tumbuh di situ. Kemudian second trimester itu adalah proses perkembangan janin. Di sini T helper 2 yang dominan. Nah, ketika masuk trimester ketiga, di mana nanti akan terjadi persalinan, bukan lagi T helper 2 yang dominan, tetapi T helper 1 yang akan memicu ya respon inflamasi, ya, supaya terjadi penipisan pada serviks dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus ada keseimbangan antara T helper 1 dan T helper 2 itu mengikuti kondisi dari umur kehamilan. Karena kalau tidak ada seperti itu, T helper 1 saja yang banyak itu pasti akan terjadi keguguran. Nah, ini mekanisme-mekanisme. Jadi kesimpulan bahwa imunologi selama pregnancy itu bersifat dinamis, ya, berubah sesuai dengan kondisi. Ya, tidak menetap selama kehamilan. Implantasi. Tadi pada saat implantasi terjadi pada awal kehamilan. Pada saat implantasi, sel-sel desidua tempat terjadi implantasi itu banyak mengandung leukosit, makrofag, dan sel T. Dan sel T ternyata yang ada adalah sel T bukan alfa beta, tetapi sel T gamma delta. Tahu sel T gamma delta? Mestinya kalau sudah belajar tentang proses pengembangan limfosit, tahu itu sel T gamma delta. Nah, sel T gamma delta keberadaannya juga penting untuk menjaga kehamilan. Nah, kalau ini adalah sel T, CD4, CD8. Ada CD4, CD8. Ya. Yang CD4 negatif. Mana? CD4 negatif, CD8 negatif, TCR-nya itulah gamma delta. Dan ini yang masih terus dipelajari apa fungsinya. Tapi karena dia banyak, berarti pasti ada perannya untuk menjaga kehamilan. Sitokin yang dihasilkan pada saat implantasi, ya, EGF, interleukin 1 beta, interferon gamma, plasenta, apa saja yang dihasilkan oleh plasenta, sitokin apa saja, kalian bisa baca. Yang jelas plasenta, sel-sel tropoblasnya itu produksi molekul, protein, dan hormon juga. Dia berperan sebagai organ yang vital untuk fetus. Ya. Plasenta sebagai, ya, dikatakan sebagai organ imun, mengekspresikan reseptor lymph yang tinggi. Mempunyai kemampuan untuk fagositosis, dan dia berespon terhadap sitokin yang dihasilkan.
Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi bahwa mengekspresikan HLA-G yang bisa berinteraksi dengan CD8 ataupun dengan natural killer cell. Ya. Nah, sedikit tentang imunitas pada pregnancy, bahwa terjadi penekanan pada imunitas untuk pregnancy. Ya. Terjadi weakness, kelemahan pada cell mediated immunity, sehingga kalau ada infeksi bakteri, virus, jamur, atau protozoa itu lebih mudah terjadi, lebih mudah terjadi terkena infeksi wanita hamil dibanding dengan wanita tidak hamil, karena memang dibuat kondisi demikian rupa supaya terjadi penekanan sel mediated immunity. Ketika sel mediated immunity-nya aktif, maka yang dikhawatirkan terjadi apa? Terjadi keguguran. Itu sel mediated immunity. Tapi pada humoral immunity ada banyak studi yang melaporkan bahwa sebenarnya tidak terjadi perubahan yang bermaksud. Masih banyak, tetapi saya pikir cukup untuk diketahui materinya, bahwa untuk sistem organ reproduksi ada perlakuan khusus untuk respon imun yang tidak terjadi pada organ-organ lain. Di sini udah mulai hujan, nggak terlalu jelas. Saya tutup saja ya materi hari ini. Kalian sudah kecapean juga sejak pagi ya kuliahnya. Iya, Dok. Ada pertanyaan? Nanti ketua kelas boleh hubungi saya untuk materi, sebenarnya sama saja. Kalau kalian sudah punya ya itu saja. Kalau berbeda, kalian lihat berbeda ya bisa minta sama saya. Oh, iya, Dok. Oke.